suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan dalam diriku segenapnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi takkan ku mengerti tebus itu sampai kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Selamat Sabat untuk semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di jam dan saat ini, di hari Sabat yang diberkati ini, kami berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan sudah menjaga dan memberkati kami. Ketika kami akan belajar firman-Mu, Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Tamu Surgawi. Ayat tema, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Lukas 7 ayatnya yang ke-16. Kita ikuti akan penjelasannya. Nah, ada pekerjaan yang harus dilakukan semua orang, yaitu untuk membuka pintu hati bagi tamu surgawi. Tuhan yang agung mulia, yang telah menebus kita dengan darahnya sendiri, meminta izin untuk masuk. Tetapi terlalu sering kita tidak menerima Dia untuk masuk. Keduniawian cenderung membuat kita tidak membuka lebar-lebar pintu hati kita ketika Dia mengetuk untuk mendapatkan jalan masuk. Nah, beberapa membuka pintu sedikit dan mengizinkan sedikit cahaya dari hadiratnya untuk masuk. Tetapi mereka tidak menyambutnya dengan hangat. Tidak ada tempat bagi Yesus. Tempat yang seharusnya disediakan baginya ditempati oleh hal-hal yang lain. Dan Dia memohon, dan untuk sesaat mereka merasa terdorong untuk mendengar dan membuka pintu. Tetapi kemudian niat ini pun berlalu, dan mereka gagal untuk mengamankan persekutuan dengan tamu surgawi yang merupakan hak istimewa mereka. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, kata Juru Selamat. Istana di kemuliaan adalah milik Tuhan, bersama dengan segenap sukacita di dalam tempat tinggal surgawi itu. Namun Dia merendahkan dirinya untuk mencari jalan masuk ke pintu hati, agar Dia dapat memberkati kita dengan terangnya dan membuat kita bersukacita dalam kemuliaannya. Pekerjaannya adalah mencari dan menyelamatkan tentunya yang hilang dan yang hendak binasa. Dia akan menebus dari dosa dan kematian semua yang mau datang kepadanya, dan akan mengangkat mereka ke tahtanya dan memberi mereka hidup yang kekal. Yesus tidak akan memaksa membuka pintu hati. Kita sendiri harus membukanya, kemudian menunjukkan bahwa kita merindukan kehadirannya dengan menyambutnya dengan tulus. Jika semua mau bekerja keras membersihkan sampah dunia dan menyiapkan tempat bagi Yesus, maka Dia akan masuk dan tinggal bersama mereka dan akan melakukan pekerjaan besar melalui mereka untuk keselamatan orang lain. Tetapi banyak yang tidak menerima tanda belas kasihan dan kasih setia Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mereka tidak mengerahkan energi mereka dan menyatukan minat mereka dalam pekerjaannya. Dan mereka tidak mengambil bagian dalam berkat yang sedang Dia nantikan untuk dilimpahkan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, kata Kristus, dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, kata-kata ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang lebih pandai dan terpelajar, tetapi kepada semua orang tanpa memandang bulu. Apa yang perlu direnungkan? Kita renungkan lebih dalam.
membukakan hati bagi Yesus adalah sesuatu yang masing-masing kita harus lakukan agar Dia dapat masuk. Nah, bagian manakah dari hati saya yang masih tertutup bagi Yesus? Inilah yang menjadi perenungan kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh merenungkan firman-Mu pada sabat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya apa yang kami lakukan benar-benar memuliakan nama Tuhan, dan kami diberkati pada sepanjang sabat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.